Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di Cangkraan malam Selasa tanggal 18 Mei ini untuk membahas hal-hal yang sedang update di antara kita. Malam ini kita mendapatkan narasumber yang memang benar-benar kompeten di bidangnya. Malam ini kita membahas hal-hal yang berhubungan dengan sepak bola, khususnya rivalitas antara dua kota yang sempat merembet kemana-mana. Terus banyak kejadian setelah pertandingan away Persebaya yang menang 0-4 itu, kemudian ada berita yang terjadi di Jember, kemudian ada berita yang terjadi di Gresik, kemudian ada berita yang terjadi di Awu Malang. Kemudian gongnya adalah sebentuk ajakan dalam tanda kutip tantangan untuk gelut nang dukuring. Itu menjadi keresahan kita semua, apakah hal seperti ini membawa manfaat atau malah menimbulkan mudarat. Malam ini juga kita mengundang seorang praktisi martial arts dari Surabaya Street Boxing yang mungkin bisa memberikan nanti opini mengenai apa dan bagaimana itu olahraga yang sekarang banyak digandrungi anak muda. Monggo kita sambut Cak Ones Patiraja. Kamu, monggo. Ya, monggo. Nah, yang kedua ini tidak jauh-jauh dari dunia kita. Alhamdulillah, Kapu Ipul bersedia hadir untuk menegaskan statement yang kemarin sempat dia buat di salah satu live platform media sosial, menggambarkan kegelisahan tentang acara ini. Waktu dan tempat kami persilakan untuk Kapu Ipul. Monggo Mas Ipul. Dan yang terakhir ini kita kedatangan fansnya Ajax Amsterdam cabang Mojokerto. Kebetulan beliaunya dosen psikologi Universitas Negeri Surabaya yang mungkin bisa memberikan sudut pandang akademisi apa dan bagaimana secara psikologi itu tentang rivalitas olahraga terus khususnya sepak bola yang merembet ke hal-hal di luar sepak bola. Monggo Mas Nuril Mukminin, Muhammad Nuril Mukminin. Po tengah po. Kapu. Oke dulur, flashback ya. Flashback kalau kita ngomong Surabaya dan Malang ini sebenarnya itu apa namanya rivalitas ini juga banyak hal, bahwa kita juga tidak memungkiri bahwa Surabaya ini kota ibu kota provinsi. Mau tidak mau kita menempatkan diri sebagai cacak, sebagai abang, sebagai kakak. Ini flashback lagi tentang tim sebelah. Mungkin generasi yang sekarang tidak benar-benar memahami bahwa tim Persatuan Sepak Bola Arema, PS Arema itu didirikan oleh dua orang fansnya Persebaya, yaitu Kolonel Sugiono kalau tidak salah dan kemudian almarhum Acub Jainal. Beliau berdua ini fansnya Persebaya, dan ketika membentuk PS Arema itu beliau berdua ini memposisikan diri sebagai adiknya Persebaya. Jadi di Malang pada waktu itu sudah ada Persema sebagai tim perserikatan, kemudian didirikan juga PS Arema untuk ikut berlaga di kompetisi Galatama. Ini juga
klaim statement ini juga dipertegas oleh cucu salah satu pendiri, yaitu Mbak Ganis Rumpoko, yang dalam salah satu tulisannya menyebutkan dalam sejarahnya, mau tidak suka, setuju tidak setuju, itu memang sejarahnya seperti itu, bahwa PS Arema itu didirikan oleh 2 orang fans Persebaya. Nah itu dulur. Kemudian dalam perkembangan waktu, masing-masing punya kompetisi sendiri. Persebaya masih di Perserikatan, Arema ikut Galatama. Perlu ya kita semua ketahui, pada final tahun 1988, itu mungkin ada yang masih ingat atau masih menangi ya, di Malang pada waktu itu banyak yang menyaksikan dan ikut senang ketika Persebaya menjuarai Perserikatan. Bahkan banyak yang lampu mati karena pada waktu itu saking banyaknya orang yang nonton bareng. Ini saya flashback ke masa-masa itu. Jadi itu mungkin satu hal yang untuk mengingatkan kita, alih-alih mencari perbedaan, kita bisa sebenarnya mencari persamaan. Rivalitas bisa berjalan dengan, nggak apa-apa rivalitas itu harus ada, tetapi bagaimana caranya kita mengkondisikan rivalitas itu agar menjadi sesuatu yang produktif. Perlu diketahui juga, beberapa tokoh supporter di Surabaya itu juga berasal dari Malang. Almarhum Pak Wastumi Suheri, yang notabene salah satu pendirinya YSS, Yayasan Supporter Surabaya, beliaunya adalah asli Malang. Setelah merantau di Surabaya, kemudian beliau ikut mendirikan Yayasan Supporter Surabaya. Itu adalah fakta dan data, itu tidak bisa dipungkiri. Kalau masalah interaksi, ya Surabaya Manggis, menurut saya caca adik. Nah, mungkin dalam persaingannya, dalam akhirnya kita menjadi satu dalam satu kompetisi peleburan Perserikatan dan Galatama itu menjadi sering bertemu. Nah, dulur, sama juga di Malang juga banyak juga yang orang asli Surabaya akhirnya pindah ke Malang, beranak pinak di sana. Mereka tetap senang Persebaya, walaupun anak-anaknya sekarang mensupport tim kota mereka. Itu tidak menjadi masalah. Nah, kemudian ini kita menginjak ke hal yang kemarin sempat mencuat ya. Dan ini juga satu kebetulan, ini tanpa diundang, ini ada di sebelah kanan kami ini Mas Fandi. Mas Fandi ini yang kemarin sempat bikin geger, dan kemudian beliau dengan berbesar hati datang ke sini kepingin melok cangkruk, kita semua nggak akan jauh-jauh datang ke Surabaya kepingin sharing-sharing, monggo. Karena semua yang berangkat dari rumah dengan niat baik akan bertemu orang-orang di jalan dengan niat baik juga. Oke dulur, nah ini sedikit banyak sudah saya kasih pembukaan. Mungkin sebelum terjadinya peristiwa tantangan duel di atas ring ini, kita mungkin bisa mendengarkan masukan dari sisi akademisi ya, dari sisi akademisi. Kemudian nanti ada sesi ketika Mas Anes Patiraja ini sebagai praktisi MMA, mixed martial art atau apapun yang jenis bela diri yang beliau tekuni, dan juga nanti dari opininya Kapo Ipul sebagai tokoh supporter yang sudah kenyang makan asam garang rivalitas tersebut. Mungkin dari Mas Nuril bisa memberikan masukannya. Monggo, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, nuwun sewu dulur-dulur, izin beropini terkait dengan masalah yang kemarin viral terkait dengan ajakan untuk duel, ngoten nggih.
Eh, jadi kalau menurut saya ini pertama ada eksploitasi. Jadi eksploitasi rivalitas. Jadi rivalitas yang sudah terbentuk memanfaatkan momen-momen yang kemarin lagi panas. Nah, itu justru dieksploitasi oleh eh, dalam tanda kutip di sini oleh promotor mungkin ya. Jadi, nah itu kan sangat membahayakan karena eh, eksploitasi ini nanti tidak akan hanya berhenti di atas ring. Jadi di atas ring ini bisa jadi paling 1-2 menit selesai gitu ya. Kayak kemarin yang terjadi siapa artis itu Jeffrey Nicole sama L itu nggak sampai 1 menit selesai tandingnya. Ya, tapi efek di akar rumputnya itu saya yakin mesti akan panjang. Ya, jadi orang-orang yang merasa dalam tanda kutip mewakili kelompok ini, nah itu mesti tidak akan selesai. Nah, jadi apalagi ini kita pakai istilah showbiz gitu ya, ditonton dan lain-lain sehingga apa ya identitas apalagi ini supporter Persebaya yang sudah mencoba bertahun-tahun untuk berbenah ya itu kan sudah punya identitas supporternya Persebaya yang sudah berubah eh, bisa tergadaikan ya. Jadi di sini ada PR antara mempertahankan identitas versus menjual identitas. Nah, saya melihatnya seperti itu. Jadi ketika ini sampai ditandingkan itu sudah sampai pada tahap menjual identitas. Nah, jadi bagi promotor acara selesai, untung pulang tidur. Tapi bagi supporter, bagi kalangan-kalangan lain yang merasa mempunyai hati pada kedua kelompok ini, itu tidak akan selesai. Nah, dan itu nanti efeknya akan sangat panjang ya. Meskipun nanti bisa kita lanjutkan kenapa sih kok bisa terjadi hal-hal seperti ini. Dan saya sampai berpikiran apakah sosok-sosok yang menantang ini juga sudah tersetting gitu. Ya, kalau kita lihat Fandi itu kan punya sejarah ya, sempat merobek bendera Persebaya beberapa tahun yang lalu gitu ya. Nah, jadi ketika justru orang yang dianggap paling most wanted ya, paling dicari atau paling menyakiti supporter Persebaya itu mengeluarkan tantangan-tantangan, itu justru akan semakin bumbu-bumbunya makin panas seperti itu. Nah, jadi bagi saya poin pertama adalah ada eksploitasi rivalitas guys. Jadi tidak hanya entertain ya, tapi amarah, emosi, dendam masa lalu, trauma-trauma masa lalu ikut dieksploitasi. Nah, dampaknya sepanjang itu. Jadi hal yang terjadi di atas ring 1-2 menit bisa mengorek luka yang sudah puluhan tahun. Nah, itu mungkin menurut saya, Mas. Oke, terima kasih Mas dosen. Nanti kita sambut dengan pertanyaan-pertanyaan lanjutan dari dulur-dulur yang hadir. Sekarang mungkin Mas Anes bisa sedikit bercerita. Apa sih Surabaya Boxing, Surabaya Street Boxing itu apa Mas? Mungkin bisa jenengan ceritakan terus maksud dan tujuannya itu seperti apa dan bagaimana mungkin saya yakin teman-teman yang berarti juga mayoritas atau bahkan mungkin semuanya adalah supporter Persebaya. Terus mungkin ada nggak pemilihan dan pemilahan bagaimana mereka bisa menempatkan diri sebagai seorang atlet katakanlah atau petarung dan mereka sebagai seorang supporter dan juga mungkin bisa diceritakan dengan kepada audiens apakah sudah ada interaksi dengan teman-teman sesama praktisi olahraga itu di kota-kota yang lain. Monggo Mas Anes.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, namo buddhaya, Om Swastiastu, Santi Santi Om. Salam satu nyali. Sedikit cerita terlebih dahulu background dari street boxing Surabaya, Cak. Jadi street boxing Surabaya ini tak bentuk ketika setelah COVID kita resah karena lama nggak berolahraga, kita ngumpul, kita latihan di Kodikal, Perak. Ternyata inisiatif dari anak-anak Surabaya sendiri itu sangat pengen belajar combat sport. Basic saya dulu di wusu sanda, kickboxing. Lalu ketika saya rasa ini harus menjadi komunitas, mulailah kita menggaungkan street boxing Surabaya, yang dimana kita bangga bahwa arek-arek Surabaya ini terkenal dengan wani. Mentalnya arek-arek Surabaya nggak usah diragukan. Cuman kalau kita duduk masalahnya lewat olahraga combat, wanita itu gak cukup benar. Jadi kita harus membekali mereka dengan teknik. Singkat cerita, bertahun-tahun kita bergerak di street boxing Surabaya. Lalu beberapa kali bikin event juga, termasuk kemarin Mayhem 3 itu ada Arlida Putri juga yang tanding, itu entertainment, dan kita gaungkan itu, dan alhamdulillah rame, Cak. Setelah itu beberapa waktu muncullah beberapa feeds di Instagram, muncullah yang namanya Usama, karena di salah satu kontennya itu dibully mungkin ya, karena Malang kalah 0-4 dari Surabaya. Tiba-tiba bikinlah itu, ngambil momen di situ mungkin ya, ngambil momen nantang anak-anak Surabaya dengan tanda kutip nyebut nama bonek. Nah, ketika itu majulah beberapa praktisi combat sport. Yang terpilih adalah Rino Tridiansyah yang sempat main di event Mayhem juga. Nah, saya kira cukup di situ. Ternyata merembet lagi, ada Fandi Wijaya, yang mana kita tahu semua bahwa beliaunya sempat mengorek luka kita semua. Lambang Persebaya dirobek sama beliau. Yang namanya logo ada Suro mbek Boyo, itu wis nyakup arek-arek Surabaya, gak cuman bonek. Jadi kita juga merasa terpanggil akhirnya sebagai fighter-fighter di Surabaya. Setelah itu beberapa komentar saya ikut nimbrung di komentar, saya sampaikan bahwa lancen mele musuh nang kene lho akeh nang street boxing Surabaya. Gak usah ngomong nang lian-liane ngalur ngidul, kabeh nge-call out Capo Ipu lah, kabeh nge-call out sopo lah. Lewat ono si arek-arek iki lho. Ojo langsung ndas-ndase. Maksudnya kita gitu. Cuman tidak ada tembusan. Oke, kita nggak ikut nimbrung. Tapi melalui beberapa kali kesempatan ternyata makin digaungkan terus. Surabaya fans di call out, Mas Aksai di call out, itu jadi keresahan sama kita semua. Jadi yang saya lihat adalah ketika rivalitas ditunggangi untuk mencari popularitas, itu adalah hal yang salah. Karena combat sport jika combat sport rananya ke sporter itu AF atau OF, Mas. Jadi ada tradisi di mana teman-teman sporter itu memang ada fight juga ternyata. Yang kemudian beberapa kali kesempatan saya juga diminta tolong untuk melatih teman-teman untuk persiapan ini. Seperti itu. Jadi saya rasa untuk sebuah combat yang berkaitan dengan supporter itu tidak dikomersilkan. Karena apa? Ketika dikomersilkan, hal ini bukan lagi berbicara tentang combat yang indah, supporter yang indah. Karena ada hal di balik itu semua, bukan cuma menyangkut nama perseorangan, tapi ini menggembleng bendera besar, nama besar dari kota masing-masing seperti itu. Jadi kalau saya rasa
untuk ketika membawa nama besar supporter, membawa nama besar berkaitan dengan supporter sepak bola, itu ada tradisinya tersendiri, itu ada adatnya tersendiri, dan itu tidak dikomersilkan. Biasanya kalau mereka melakukan fighting, open fight, itu tidak ada berita di sosial media, sesudah biasanya seperti itu baru dikomersilkan, kalau memang tujuannya dikomersilkan, seperti itu, Cak. Oke, terima kasih. Wah, ini jenengan paham juga ya masalah open fight, arrange fight, segala macam. Mungkin ini bisa ini Cak Ipul ini, Kapu Ipul ini bisa memberikan masukannya dari bagaimana dulu perjalanan supporter tuh yang dulu kita mungkin kenalnya tawuran sampai ke generasi yang sekarang ini sampai ada hal-hal seperti itu. Monggo, Mas Ipul. Oke, terima kasih Om Di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu nyali. Matur nuwun dulur-dulur CMS dan dulur yang ada di sini. Sejatinya persoalan soal dunia supporter ini mungkin yang hadir di sini jauh lebih lama daripada saya. Jadi sebetulnya aku nggak pantas lo nang ini izin rek. Soalnya aku wis pensiun bisa asli nih. Tapi nggak apa-apa lah. Biar ini menjadi diskusi yang benar-benar bermanfaat bagi kita semua. Jadi saya mau berbagi pengalaman. Kalau bicara rivalitas, memang kalau ditarik benang merahnya, rivalitas Surabaya Malang ini merembeti sebelumnya nang bal-balan, itu nang musik rock, kalau nggak salah mohon dikoreksi. Itu sekitar tahun 70-80-an. Adanya sepak bola yang bergemuruh, seperti Om Di tadi sampaikan, muncullah Persema dari Perserikatan, PS Arema dari Galatama, itulah cikal bakal rivalitas terbentuk. Tapi dulu tidak separah di era tahun 2000. Di tahun 2000 ke atas, rivalitas Surabaya Malang itu sangat-sangat luar biasa. Dan itu tidak lepas dari turut campur para elit federasi, karena Persebaya dan Arema ini adalah klub yang bisa menjual sebuah pertandingan yang bisa menghadirkan puluhan ribu penonton. Jadi rivalitas ini sengaja diimbu oleh federasi, kita sebagai supporter dibenturkan dengan sesama anak bangsa, akhirnya termakan hingga ke generasi ke generasi ke generasi. Itu yang terjadi. Kalau bicara historis saya pribadi, justru saya dulu terkenal, mungkin anak-anak sini yang paham Bongorase, Cak Ipul Bongorase. Dipikirnya aku asli arek Bongorase, soalnya aku 15 tahun nyebut gawe nang terminal. Jadi seluk beluk riwari-wini supporter luar Surabaya itu mesti liwat Bongorase, apa meneh Arema. Iku wis bolak-balik lah zaman era sik nakal-nakalku. Melucuti, gepuki, atau dan lainnya, wis fase itu wis tak lewati. Gitu loh. Tapi adanya perkembangan media sosial yang begitu masif, itu yang tidak bisa kita membendung atau menghakimi siapapun untuk bermain media sosial. Nah, dari situlah semakin kencang rivalitas ini. Sebetulnya Surabaya nggak menganggap rivalitas, karena dari segi aspek apapun Surabaya dan Malang kan atas dan bawah, gitu loh. Nggak mungkin dong ibu kota Jawa Timur Malang, yang jelas di catatan negara NKRI ibu kota Jawa Timur Surabaya, gitu loh. Jadi seperti itu lah. Memang lah dari arek bonek biyen lah kon kepingin jenengmu mumbul benturen bonek iku lho, saking sangare cak bonek iku, saking pingin kon sok mumbul jenengmu benturen bonek iku. Bahkan saya masih ingat di tahun 2003, 2004 mereka tetangga sebelah ini memberikan sebuah provokasi terhadap beberapa kelompok-kelompok kecil Jawa Timur supporter untuk membuat bonek di letter O. Kalau masih ingat
bonek iki tau di letter O supporter sak Jawa Timur. Sing wong tahun 2002 2003 pasti eling. Dan itu saya diskusikan sama Mas Hamim dan beberapa teman waktu itu di Masjid, waktu itu di Green Shop-nya Urip Sumarjo. Jadi hal-hal seperti ini tuh udah biasa dunia supporter kayak ini lah. Bonek iki wis gak mikir bakal letter O, bakal letter X, bakal letter V. Lak wae Persebaya uwe yo Trabas. Iku Surabaya. Lah berlanjut ke kenapa event laga tanding antara Fandi dan Kang Yusron itu muncul karena sebelum Kang Yusron sama Fandi muncul itu kan aku diteki Om Di. Diteki wong hake yoan. Ngono lho. Lah iki kan meresahkan sih lu kok nggawa supporter gak ngerti dampak efek domino ini bukan soal di atas ring selesai di bawah rangkulan nggak ngono, akar rumput pasti bergejolak gitu loh. Itu yang saya sayangkan dan saya juga disampaikan ke Mas Fandi Alfian waktu di TikTok kalau nggak salah ya. Saya mantau ada beberapa tokoh-tokoh Surabaya juga yang masuk di dalam kolom itu kalau nggak salah. Saya memantau dulu 10 menit. Tema dan pembicaranya kok semakin melebar gitu loh. Lah ini bahaya. Bolehlah kita mempunyai opini apapun itu boleh, tapi jangan lupa opsi solusinya apa. Itu yang terpenting gitu loh. Akhirnya saya nyoba masuk. Alhamdulillah dinaikkan sama Mas Fandi. Di situ saya dimintai masukan oleh Mas Fandi. Saya bilang yang memberatkan yang pertama, Fandi ini mempunyai jejak digital yang sangat luar biasa terhadap kawan-kawan bonek terkait penyobekan. Yang kedua, Fandi Wijaya ini kan ibaratnya wis hilang suwe, muncul-muncul gak sensasi ngene maneh. Lho, iku. Ngono lho, pas iku kon ya wis rumah tangga ya duwe anak, ayolah. Ngono lho. Kon masih golek duit ya ojo ngono banget. Aku ero kok. Ngono lho, aku ero kon golek duit ya ojo ngono-ngono banget. Ngono lho. Aku ya kenal konten-konten kreator sing biasane mung garing. Teknise ya apa, gimike ya apa, ya aku ero, ojo bujuki. Tapi ya kon aja kaya ngono lah, butuh duit ngono. Cukup ae lah. Aku Fandi Wijaya, aku pengen nantang sapa arek Surabaya ta sapa. Ah, ngono. Karuan aja nggo bonek, lak kon nggo bonek, ya iku mau bener Mas itu. Jangan mengeksploitasi sebuah rivalitas, gitu loh. Yang akhirnya dampaknya sangat membias dan kemana-mana. Mungkin iku sih Om Di, pada dasarnya oleh rivalitas oleh rek, tapi ojo sampai ngorbano nyawamu. Persebaya selamanya bukan segalanya, iku sing cekel. Matur nuwun. Oke, terima kasih Mas Ipul, Mas Anes, Mas Nuril. Dulur, kebetulan ini ada juga Kang Yusron Rawo juga, beliau juga menyempatkan diri untuk hadir. Bagaimana kalau sekarang kita kasih kesempatan, mungkin Mas Fandi bisa memberi cerita sedikit tentang apa awalnya, apa dan bagaimananya. Cek. Oke, teman-teman selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali. Respect buat teman-teman Surabaya, kasih tepuk tangan. Saya yakin saya datang ke sini karena Surabaya aman dan nyaman. Saya respect sekali karena ya sebelumnya saya udah pernah ke Surabaya. Jadi ketemu sama Bang Anes ya. Ya, terus terang sedikit cerita teman begini, kenapa saya menaikkan Fandi Wijaya. Itu konten saya yang awal itu ada tulisan Fandi merobek bendera Persebaya. Saya bikin konten lucu-lucuan di depan kandang singa, betul nggak? Ya kan? Nah di situ akhirnya ketemu sama Fandi Wijaya, sama Fandi Wijaya, terus Fandi Wijaya akhirnya tak naikkan ring tapi dengan catatan sportivitas harus dijaga. Dan Fandi Wijaya sebenarnya ingin menyampaikan kepada teman-teman yang sudah tahu sebenarnya kemarin itu Mas Anes, Mas Niko Warmop, bahwasanya Fandi Wijaya sebenarnya itu ingin meminta maaf, ya, ingin meminta maaf
pernah salah sama bonek, pernah merobek. Jadi makanya saya berjuang. Mohon maaf, bentar. Saya bercerita apa adanya, bentar. Nah, jadi enggak, itu asli. Jadi begitu akhirnya ya sudah kita naikkan. Begini teman-teman, singkat cerita, akhirnya Kang Yusron menanggapi. Mohon maaf Kang Yusron, bisa dikasih mic? Ya, Oke, pokok. bisa dikasih mic Kang Yusron. Memang rencananya selanjutnya nanti Kang Siap. Yusron. Kang Yusron, mohon maaf sebelum Kang Yusron tanda tangan kontrak, kita video call dulu sama Fandi Wijaya. Betul ya, Kang? Ya, jadi tujuannya bisa dipastikan ke Kang Yusron. Jadi bukan konten, bukan gimmick, memang dari hati Fandi Wijaya nanti bisa ditanyakan sama Kang Yusron. Terus terang, Fandi Wijaya sudah capek, makanya saya memfasilitasi. Teman-teman mohon maaf, di sini saya nggak ada kepentingan apa-apa. Jujur, saya asli Kediri. Ibu saya Kediri, bapak saya Surabaya. Rumah saya dari Malang, ya. Jadi gitu. Makanya saya datang ke sini karena, benar, saya datang ke sini karena apa? Mental saya wani, ya. Mental saya wani karena saya ada darah Surabaya. Oke, cukup sekian. Salam satu nyali. Wale. Terima kasih Mas Fandi. Ini bisa langsung disambung ke Kang Yusron, kebetulan beliaunya hadir. Monggo Kang Yusron. Siap. Satu nyali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur-dulur. Sebelumnya saya mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat saya untuk cacak-cacakku yang sudah ada di sini. Sebetulnya gini aja, langsung aja kita ke inti permasalahan. Jadi arek Surabaya itu sebetulnya hanya merespon tantangan dari sebelah gitu. Jadi kita itu tidak pernah jawil-jawil kono, gak pernah. Jadi Surabaya itu pantang menantang walau pada lawan, pantang mundur kalau ditantang. Saiki ngene, iki soal harga diri. Mas yo selisih bobot 10 kilo, 20 kilo. Aku yakin arek Surabaya kabeh wani. Aku yakin arek Surabaya kabeh wani. Ono. Aku terus terang Mas Wandi ya. Kalau memang acara di cancel dan lain sebagainya. Pak, aku ini gak sebenarnya ya aku gak golek duit, memang tujuanku bukan uang ya. Jadi kalau bonek itu dikatakan biar aku bonek gak duit. Ternyata sih gak duit malah sebelah. Jare bonek itu gembel, tapi nyatanya sekarang itu terbukti ya. Siapa yang butuh uang sebenarnya itu terbukti gitu loh. Jadi kalau kata Cak Amrizal itu wong sombong bakal delosor aja ya. Kosong, bakal kosong. Siap. Jadi gitu. Kalau acara di cancel tak balik no, duit itu tak balik no kabeh. Siapa aku? Jadi arek Surabaya iki gak butuh duit ya. Duit wis akeh ya. Jadi bonek iku yo bondo yo nekat ngono lho. Kalau kita bicara Surabaya, Pak, Suro ing boyo iku berani menantang bahaya, Pak. Ojo singo wis sak bombokane tak amploke ngene ya. Ojo singo. Jadi sepurane Mas, sepurane sak derenge cacak-cacakku ngapunten. Saestu kula lari wingi sore, kula matur nuwun sampun dikasih kesempatan bicara di sini tanpa mengurangi rasa hormat. Saya mohon doa untuk Papa Hasan nggih karena kecelakaan di Banyuwangi. Saya mohon doanya kirim Al-Fatihah semoga dulur-dulur yang kecelakaan selamat pulang sampai Surabaya. Itu mohon, Cak. Aku berharap gini. Kalaupun acara ini benar-benar dilaksanakan, aku pingin endingnya ini baik. Aku kalau lihat kaos yang dipakai Om Tony ini kan panti asuhan bonek rek. Aku kepingin kalau menang iki kok adewe syukuran bareng nang panti asuhan bonek gitu. Jadi itu menunjukkan bahwa ya arek bonek iki yes kayak ngene lah, ngomong ngerti dhewe. Syukur-syukur kok iso mleh wedhus lah mleh unta ya nang panti asuhan bonek ya.
Ya pokoknya engko sing menang-menang totoan rek, yo ojo gawe ngombe tok, tadi yo donasi nang panti asuhan bonek ya. Hah? Masuk ya. Kemarin juga sepurane arek-arek sempat kate galang dana gawe sebelah ya lur ya. Sempat gawe galang dana. Yo gak usah lur, mending kayak no panti asuhan ae. Luwe temenan lah. Ya luwe barokah ya. Mungkin sekian mawon nggih. Ngapunten jajak-jajakku. Kemarin aku diingatkan Cak Homo, Kang, lek karo Arema ojo sopan-sopan Kang. Jare ngono. Ya, oke. Ngapunten jajak-jajakku, saya hormat, saya sangat respect. Sepurane Mas, kalau saya ndak mau diajak gimmick-gimmick, aku gak butuh viral, aku butuh seduluran. Aku gak butuh viral, aku butuh seduluran. Jadi aku main medsos memang tujuanku guys seduluran, kayak golek konco. Ojo sampai perkara ngejar viral, ngejar FYP, malah jadi gawe kan aja ya. Mungkin sekian. Satu nyali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Yusron sudah memberikan statementnya. Jadi kita bisa cover both side, kita bisa melihat berita itu dari dua sisi. Dulur, kita akhiri dulu sesi pertama ini. Rehat 5 menit untuk menikmati kopi dan rokok. Setelah itu kita akan masuk ke sesi berikutnya dengan tanya jawab dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali. Oke, kita masuk ke sesi kedua. Sebelumnya saya menerangkan sedikit kalau lihat di flyer atau video apa yang dibuat di CMS sama saya tentang what happens at football, stay at football. Itu semangat itu kita ambil itu karena mengutip dari dialog si Pete Dunham di film Green Street itu. Dia ngomong ke wartawan itu bahwa apapun yang terjadi di sepak bola harus tetap di sepak bola. Makanya orang-orang sana itu melihat ada bahasa jargon mereka tentang stand your ground. Stand your ground itu mereka menggunakan stand your ground itu bukan hanya untuk berkelahi. Tapi stand your ground itu apapun kondisi Persebaya hari ini, stand your ground, tetap di tribunmu. Itu pengertian yang orang-orang sana. Tapi seiring waktu berjalan mereka menggunakan stand your ground, ada komanya, stand your ground and keep it fight. Tetap di tempat dan lawan. Dan itu dialog itu ada di ketika di cuplikan film itu ketika mereka berhadapan sama fans Chelsea yang di film Green Street itu, ketika berhadapan dengan fans Chelsea, si Pete itu ngomong ke anak Amerika itu bahwa stand your ground, keep it fight. Tetap di sini dan berkelahilah. Nah, makanya kalimat itu saya kutip untuk dijadikan tema malam ini bahwa apapun yang terjadi di sepak bola habiskan di sepak bola. Seperti itu. Seperti melanjutkan yang Kak Boypul tadi bilang bahwa supporter itu punya cara sendiri. Itu resapan intisari dari tadi apa what happens at football stay at football. Itu resapannya di situ. Bahwa supporter punya cara sendiri. Oke, kita akan tanya jawab dari paparan-paparan. Kita mulai ya. Nanti yang mau tanya soal tema tersebut bahwa tetap di sepak bola itu silakan. Mungkin ada yang mau tanya, bisa dimulai dari nanti dulu Mas. Dari teman-teman dulu. Atau mau dilanjut dulu? Ada tambahan-tambahan secara psikologinya. Ini kan terkait persoalan sosial ini. Bagaimanapun supporter itu juga masyarakat sosial. Jadi ketika ada rivalitas muncul itu pasti ada latar-latar sosial, ada latar-latar psikologisnya. Jadi pertarungan ring ini itu secara psikologis masanya itu bagaimana, dampaknya kemana? Itu mungkin nanti Mas dosen yang bisa paparkan secara kajian akademisnya seperti itu. Silakan, Mas. Matur nuwun. Mungkin sedikit menambahkan, guys. Jadi kalau tadi mendengarkan statement dari Mas Fandi bahwa tujuan awalnya itu untuk meminta maaf
menurut saya ada bias ya. Bias itu kalau tujuannya meminta maaf kan sesimpel teka minta maaf gitu ya. Ya, sesimpel itu konten. Nah, jadi memang pertama ya ada balik lagi ke awal, ada eksploitasi, ada komersil. Ya, kedua ya ada gimmick-gimmick untuk menaikkan popularitas karena kalau follower gitu. Karena kalau kita lihat mungkin saya tidak begitu lama ya, mengikuti 10-15 tahun belakangan. Persebaya ini kan sudah adem ayem ya. Sudah adem ayem, jarang sekali kalau saya mengikuti nyenggol-nyenggol sebelah. Tapi dari pihak sebelah mungkin yang sering nyenggol-nyenggol, terutama ya 5 tahun belakangan itu makin gencar lewat medsos. Kalau saya pribadi menganggapnya semacam ada pengen balekno harga diri tapi secara instan. Ya, karena problemnya di sebelah itu kan banyak ya klub dualisme, tigalisme, empatlisme, Mariono prestasi juga ndak dan lain-lain. Sehingga kalau dibandingkan dengan Persebaya yang selama 10-15 tahun sudah sangat berkembang, ya apa carane aku ini dianggap dan lain-lain. Akhirnya memakai cara yang instan. Cara instan ini salah satunya ngajak duel. Sehingga ketika menang langsung mengklaim bahwa Malang di atas Surabaya, istilahnya ngoten. Padahal secara dari banyak aspek selama beberapa tahun ini itu saya rasa secara pribadi ya tertinggal gitu. Jadi iki harga diri pengen balekno harga diri tapi nggak ngerti carane. Akhirnya memakai cara-cara yang ya otot gitu ya. Padahal kalau kita balik ke tadi tagline di awal, apa yang terjadi di sepak bola tetap di sepak bola ya. Rivalitas itu ya di tribun lewat kreativitas, lewat kebijakan, lewat komunitas dan lain-lain ya. Bukan lewat hal yang dianggap sebagai penyelesaian masalah tapi nambah-nambahi masalah. Nah, Pegadaian kalah mbak Pegadaian solutif ini seakan-akan ingin menyelesaikan masalah, ini pengen minta maaf tapi kok lewat nggak masalah baru. Nah, jadi mungkin menurut saya seperti itu. Ada ego-ego yang terluka dan mirisnya adalah bahkan setelah kejadian ngapunten tragedi Kanjuruhan yang memakan banyak korban jiwa, kok sempet-sempetnya masih berpikiran bahwa penyelesaian atau rivalitas itu tetap harus lewat agresif. Nah itu kan agak miris ya. Iki sangat tidak mau atau belum mau belajar gitu ya. Kalau saya melihatnya sih sebenarnya pihak-pihak mungkin dari kelompok-kelompok supporter sebelah itu merasa korban, jadi ngerasa aku ini gak bermasalah, aku ini korban. Padahal sebenarnya ya playing victim mungkin istilahnya. Padahal mungkin ada part-part yang justru juga mereka menjadi penyebab dari masalah itu. Jadi bagi saya adalah ya selesaikan masalahmu dulu sebelum dulinan nang jopo. Kayak gitu ya. Selesaikan urusan dapurmu sadurunge main keluar gitu ya. Oke, mungkin itu tambahan dari saya, monggo nanti mungkin bisa ditambahkan oleh dulur-dulur. Oke, kalau statement dari saya pribadi, mungkin meneruskan juga dari Mas dosen, karena apa yang terjadi di sepak bola, biarlah cukup di sepak bola. Tapi kalau sana jual, kita borong. Bener nggak? Surabaya fighter itu gak cuma nang street boxing. Surabaya ada dari Boxkong, ada dari Surabaya Boxing, ada lagi dari Benowo Boxing Club, Mas Rino nanti yang main, ada lagi Duku Pakis Boxing Club dan masih banyak lagi. Selatan ya.
Selatan sempat latihan, teman-teman bonek Selatan. Jadi kalau mau saya bahas juga, Surabaya jauh di atas Malang. Mau ditarik dari sejarah pun, jargon Surabaya ke zaman kerajaan itu sura ing baya. Berani menghadapi mara bahaya. Bukan seperti leluhur mereka yang demi perempuan membunuh gurunya sendiri. Apa yang sudah dimulai, kalau berani bermain api, jangan takut kebakar. Maju arek-arek Surabaya. Fighter Surabaya akeh, gak usah wedi. Mau OF, mau tanding resmi, mau tanding dikomersilkan, mau tidak dikomersilkan, menurut saya arek Surabaya kudu maju. Kita borong. Salam satu nyali. Oke, Mas Ernest luar biasa. Iya ya. Jadi apa yang sudah dikerjakan harus diselesaikan. Itu kembali ke awal mula konflik yang udah dimulai ya. Jadi saya ini sebetulnya sudut pandang saya secara objektif gitu loh. Saya menariknya itu efek akar rumput dan situasi kondisi beberapa kasus-kasus yang tadi sudah disebutkan oleh Cak Tulus. Terus yang ketiga adalah situasi kondusivitas Jawa Timur. Karena saya yakin teman-teman bonek, teman-teman yang sebelah itu juga banyak basic-basic di kantong-kantong daerah. Lah, kalau ini terjadi ya toh, kalaupun menang kita ya toh, pastilah. Gitu loh. Tapi efek dominonya. Kenapa? Fandi bukan salah satu tokoh penting atau pengaruh di sana. Gitu loh. Dan itu akan menjadi efek domino di media sosial yang terus bergulir. Itu menurut sudut pandangan saya. Tapi kalau Mas Erner tadi udah berstatement secara pribadi seperti itu, saya kembali secara objektif dan kembali lagi siapa yang memulai itu yang harus menyelesaikan, yaitu sebagai penata tanding. Kan gitu ya. Jadi mungkin seperti itu Om Tony. Terima kasih. Oke, ini sekarang dilempar ke hadirin. Yang mau tanya, oh Cak Bojes, ya. Habis Cak Bojes, Kapolrizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu. Terima kasih untuk Bung Tommy, teman-teman JMS. Baterai ini dah. Kagak, plus kok. Jadi gini, arek-arek kita di ruangan ini Mas Ejo tunggu baterai kok Mas Ejo. Jadi teman-teman kita di ruangan ini kita tidak ada pembulian ya, bahwa kita buktikan bonek itu sudah level up ya. Jadi kalau suara-suara ayo iya gak usah suara burung seperti itu, kita tenang santai berdiskusi, paham ya? Oke. Untuk yang pertama saya yakin Mas promotor, Mas siapa namanya? Mas Fandi ya, Mas Afandi Alfian ya. Saya yakin jenengan ini di bidang sport science, saya rasa sampean tahu. Di olahraga itu namanya manajemen pertandingan olahraga itu pasti sampean juga dulu mata kuliahnya ada. Yang saya sesalkan jenengan tidak tahu apa arti manajemen olahraga. Yang pertama, saya di sini bukan factor, saya di sini hanya sebatas bonek yang dimana Surabaya ini bagi saya adalah saya meninggal, saya hidup, saya mati harus kita perjuangkan. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai promotor seharusnya lebih bijak lagi. Artinya apa? Di sini promotor itu bukan hanya tanding, cari untung, pulang. Kipas-kipas mangan sate. Bukan hal semacam itu. Tetapi jauh lebih holistik lagi. Bagaimana caranya kita berpikir tentang manajemen olahraga? Gak bisa Mas, di mana-mana. Pak dosen bilang, ini adalah eksploitasi popularitas. Benar. Bagi saya pribadi, Malang itu bukan siapa-siapa lagi,
semenjak mereka tidak bisa memperjuangkan 135 nyawa. Gak ono mas. Kalaupun ini nanti dipertandingkan, dampak terbesarnya apa? Itu harus kita pikirkan. Bukan hanya psikologi massa, tapi atlet juga harus kita perhitungkan. Karena ketika atlet bertanding, nafas nadinya nggak ada di ring, siapa yang mau bertanggung jawab? Ini di dalam pertandingan, di dalam ring saya bertanggung jawab, di luar ring saya nggak tahu apa-apa. Jangan semacam itu. Karena bagaimanapun promotor dengan menjembatani dua hal yang berbeda ini, yang pertama, satu, luka korban kanjuruhan ini akan terasa kembali lagi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Mas, dendam, sampai merawat dendam, merawat rivalitas ini. Jenengan orang Muslim, paham nggih? Di sini saya berbicara masalah gini. Ketika kita nanti mati, malaikat tidak akan tanya apa klub favorit kita. Tetapi malaikat akan tanya apa yang harus dilakukan di dunia ini. Ya, loh bener gak? Bener gak? Ya kan? Lek pertandingan niki bolo, pertandingan niki diterusno, ya kan? Dampaknya nang jopo ya apa? Apa gak mikir promotor? Pasti mikir. Ya kan? Itu harus holistic thinking. Ini saya kasih saran, Mas. Karena apa? Setiap manusia yang dewasa itu bisa dikritik dan diberi saran. Ya. Seperti itu. Untuk Kang Yusron dan yang lainnya, yang Fandi Wijaya, boleh menginjak-injak nama pribadi. Tapi kalau merusak, merobek logo yang ada di dada, kita harus ngapain? Kita harus lakukan apa yang harus kita lakukan. Ya. Saya yakin kita sudah tidak bisa wong caper iku rek, wong caper iku lek awak dewe ngomong ditanggapi terus, dia akan semakin caper. Ingat, Arema di GBT setelah pertandingan, setelah kasus Kanjuruhan, mereka naik bis, tidak memakai rantis. Kita membuktikan bahwa bonek ini level up. Benar loh. Ya kan? Saya di bencana, ketemu teman-teman Malang, tegur sapa kok mas? Gitu loh. Jadi saya harap lebih bijak lagi promotornya, karena saya lihat Amit Nanun Sewu promotor ini, teman-teman yang disabilitas saja ditarung nang ring loh. Loh, ini kalau dari segi kemanusiaan, gak iso. Secara logika, secara sadar, kita hidup di dunia ini punya otak yang sama diciptakan manusia. Dari segi kemanusiaan, itu tidak bisa dilakukan oleh semua promotor. Ayo, saja jati menungso pasti duwe ati, kolbu. Ya apa ketika Kang Yusron, Fandi tarung, Kang Yusron kalah, dibully Malang tendean, Kang Fandi kalah, dibully arek Surabaya. Iki memperpanjang dendam, mempanjang rivalitas. Bahwa yang ngebet rivalitas bukan dari kita. Rivalitas yang ngebet di mereka. Gak ono sejarah ini 27 rivalitasan sampai olu pitu. Gak ono sejarah ini. Ya, kita tidak menganggap itu. Jangan sampai jenengan salah kaprah. Karena bagaimanapun mas, yang terpenting dalam dunia sepak bola selain kemenangan adalah kemanusiaan. Ya, seperti itu. Mungkin itu saja dulur-dulur ya. Tetap dingin, kita buktikan bahwa arek Surabaya level up. Isok mikir, wani, cerdas, jancuk, jujur, agresif, nekat, cekatan, ulet, kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Yati Nyali. Cek. Cek. Satu nyali. Satu nyali. Oke dulur ya. Ben lebih semangat sih ngecen sakcen. Kami ini Bonek Mania. Kami selalu dukung Persebaya. Di mana kau berada? Di situ kami ada. Karena kami Bonek Mania.
Aplaus ya sampean kabeh. Oke, matur suwun untuk semua panitia dan penyelenggara CMS, Bang Tony, Cak Ipul, Mas Anes, Mas E, dan semua, Mas Rojil, Mas Ajung, dan semua yang terlibat di sini dan yang hadir. Kok aneh piro iki? 1.500 arek nang mburi. Oke ya, santai lur ambil rokokan yo, karena judulnya CMS, cangkruan malam Selasa. Tadi santai yo. Amit kabeh. Tadi to the point ayo. Kaya aneh kabeh iku mau wis dipaparkan, wis dioncei, wis ditokno mulai teko kulit, daging sampai jeruan iku wis ditokno kabeh mbek Tabu Ipul, Mas Anes, Mas E, Cak Boces dan semua Kang Yusul juga wis dioncei kabeh. Jadi aku wis gak usah dawa-dawa to the point ae. Jadi ngene. Langsung teruntuk Mas Fandi Wijaya. Ngetes. Sapa ngerti dek lali. Tadi ngene Mas, poin ayo. Tadi sing kapan hari aku DM sampean ngejak live Instagram. Iku sampean tanggepi beberapa kata-kata terus tak tanggepi maneh. Live ringan ae diluk ae. Bahwasan aku kepingin menyampaikan dan alhamdulillah aku mbelani dodolanku tutup kepingin hadir nang kene kok alhamdulillah sampean ono dadi langsung iso diskusi. Satu, untuk bonek level up itu sudah bukan campaign, sudah bukan mimpi. Sampean teko rene aman, gak ono sing dolit. Iku wis hal yang nyata, ya. Padahal arek-arek iki ngerti sampean gumbule ambek sopo, sering konten ambek sopo ya kan. Tenang lur. Si teko sing iki sik langsung iku ya. Tenang, pelan-pelan. Berhubung Mas Pandi wis nang kene siapno jagale. Oh, kak Mas, tenang Mas. Antem santai. Ambek ngopi Mas, ben gak iku. Tadi yang disebutkan ambek Mas Boces mau sampean promotor. Wadahe gak salah Mas. Boxinge olahraga itu gak salah, tapi coroe sampean iku sing kurang tepat. Nek jari Mas Boces mau ono manajemen olahraga. Nek aku moco manajemen konflik karena aku iki lebih banyak bergumpul, lebih banyak circle ku ambek arek-arek yang di grassroots. Sampean ngerti iki langsung diskusi sampe sampean yo. Aku nggak nganggap sampean awam, aku nggak anggap sampean paham bola dan nggak podo aku ya podo ambek arek bonek sing seneng Persebaya, mendukung Persebaya tanah kelahiranku. Di beberapa konflik di lapangan baik di Blitar Persebaya menang, Blitar dan Malang jarake cidek lah daripada Surabaya nang Blitar. Aku onok nang kono. Tapi aku gak pernah Mas mulai terus posting, aku gak pernah. Siji. Yang kedua kemarin perjalanan ketika habis away ke sana terus pulang ke sini di tengah jalan aku terlibat juga arek-arek bentrok. Aku gak tak gowo nanggone postingan. Semua nek ono sing halal sing kontroversi nanggone postinganku atau nanggone uploadanku monggo screenshot andudunan aku saiki. Yang ketiga, saking aku gemese kemarin mari sampean pertama dengan lantang lungguh bareng jedes mbek ya ikulah. Aku paham. Gorengane ngeri lur. Jadi tak gawe bahasa sing rada anu. Terus dengan aku sing paling panas iku dengan gestur tangan jari tengah. Aku sing selama iki gak pernah ngurusi hal kayak ngono sampai aku wani speak up. Aku wani ngomong tentang manajemen konflik sekelas federasi ae Mas ngadakno bal-balan Surabaya mbek Malang. Lek Surabaya sih yakin kondusif ya. Ah, giliran kene sing uwe wingi sampai dipindah nang Bali. Ah, itu mungkin jadi pengetahuan juga baik guys sampean. Ditambah tragedi-tragedi dan korban yang kemarin-kemarin. Loh kok dengan bangganya melakukan jargon sampean kan di atas tempur di bawah ajur. Kok ayo. Sorry.
Iki koyo ane butuh sak seloki baru rada anu rek. Aman. Di bawah tempur, di bawah sedulur. Gak seidealis iku Mas. Dawa Mas. Dawa iki ceritane. Nek nanggone ndukur sedulur tempur nang iso sedulur. Harusnya sampean aja ngadakno gelutan. Aku wis mikir ket wingi sebelum tadi Kang Yusron ngomong panti asuhan. Aku wingi ku wis ngene. Sakjane aja gawe acara ngono, gawe acara sosial. Sampean sebagai promotor nemukno wong loro, gawe acara sosial, gawe bantuan untuk lansia, untuk bonek sing apa? Apa nek ngarani? Fasilitas oh. Oh, disabilitas. Sorry. Disabilitas, mungkin ono arek Malang sing disabilitas saling berkunjung iku top. Tapi sampean ngerti hal apik koyo ngono pun kadang si ono sing paido ya. Dani sampean gawe gul-gulutan. Wis iki enak langsung nang ngene ngarepe wong lho. Yang kedua, koyo sing mau wis dionceki kabeh, nang ring oke Mas nang jero. Wingi aku iki wis curiga, promotor ya teko kono, sering ngonten ambek kono, pertandingan tertutup. Lha aku curiga. Lho, atletku ya apa lek misalnya dicurangi, moro-moro golfe ono AGE. Oh, gak ya. Moro-moro nang jero ono apa lho. Pemikiran liarku ngono Mas. Aku gak wong sing cerdas, tapi aku manajemen konflikku tak runtut. Karena aku iki gak tahu apa ya, sering anu dan segala macem, akhirnya ketepaan iki nang kene. Tadi dilanjutno apa gak, aku yakin sampean ketika cerita toko awal sampean gawe gelombang kok ngene dan wis ngerti dionceki arek-arek sampai saiki dibatalno apa gak, nek Surabaya intine siap dibatalno atau gak, iku aku yakin sampean wis duwe pikiran, wis duwe apa ya kesimpulan gambaran. Nek dilanjutno sampean ya kudu siap, nek dibatalno juga sampean kudu siap, karena yang pertama kali menyalakan api itu tanpa dia mau diakui atau tidak dari promotor ya. Oke, wis koyane ngono ae, jadi gak dawa-dawa intine sampean nang kene tujuane silaturahmi atau golek apa iku aspirasi nang arek-arek. Terserah, intine wis nyoto sampean nang kene aman. Nek sampean ngerti, sakjane wingi aku wis sounding nang salah satu pelatih boxing nang gone Surabaya, nek aku ngajukan opsi. Silent aku tapi nang komen-komen saking sing krungu. Lho koyo ngono lho Mas. Hal yang disembunyikan saja. Tembok iki sok ngomong. Dan yo sampean wingi ngomong mewakili Arema, salah ta aku narungno supporter. Gak seadalis iku. Ganti maneh. Ya mbok wis aku atas nama pribadi ae. Wis padha-padha dene iki. Wingi delay saiki aduh wis. Dadi ngono Mas yo wis tak rasa pengetahuan sampean cukup. Mungkin kok teko kene sampean iso menggali maneh, syukur-syukur sampean iso lebih bijak. Gairahe sampean ono tapi kurang kopi paling. Oke, siap. Sun, assalamualaikum. Ini dari semua pernyataan-pernyataan teman-teman tadi itu yang pasti tadi seperti tadi Cak Bojes bilang bahwa ini bukan peradilan, bukan tempat bullying. Tapi di sini itu tempat sebagai pembuktian bahwa forum Cangkruan Malam Selasa itu bisa pada siapa aja, dan di situ menjadi tempat untuk bagaimana kita saling sharing dengan kepala dingin, dengan kedewasaan, dengan level apa tadi yang kita sudah klaimkan itu. Sekarang Mas Fandi Wijaya, Mas Fandi akan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman dengan mohon nanti kiranya setiap pernyataan-pernyataan yang keluar kita dengarkan, jangan dipotong, jangan diapa. Jadi
itu dengan kita mendengarkan dengan seksama, artinya itu level up kita itu benar-benar membumi, bukan sekedar kita tadi berteriak-teriak bahwa kita level up. Silakan Mas Wandi. Ya. Oke, terima kasih banyak. Saya salut sekali sama Surabaya. Terus terang ya teman-teman, saya belum pernah ketemu seperti ini di Malang. Saya datang ke sini baik-baik, saya yakin Surabaya baik-baik, Surabaya aman, Surabaya nyaman. Saya yakin itu. Kasih tepuk tangan buat Surabaya. Ya. Jadi di sini saya sudah berpikir panjang teman-teman. Terima kasih banyak sudah menjelaskan saya. Saya memang terakhir kelas SD saya neribun di Kediri, saya kelahiran Kediri. Nah, ini baru kali ini saya ketemu forum seperti ini dijelaskan panjang kali lebar sampai saya paham manajemen resikonya. Terima kasih banyak. Itu memang materi di bidang olahraga. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Salam satu nyali. Wale. Mas Wandi, satu lagi Mas Wandi. Di forum ini sebenarnya jenengan sudah ada pencerahan-pencerahan ya. Karena bagaimanapun tempat ini tidak ada intervensi apapun. Paham? Ya. Jadi kekhawatiran terbesar adalah bagaimana nanti ini dipelintir lagi. Itu loh. Sekali lagi kita jelaskan bahwa CMS malam ini tidak intervensi apapun mengenai pertandingan. Silakan berembuk dengan silakan berembuk dengan tim jenengan. Ya, itu sekali lagi. Terus yang kedua, gawe akun-akun dulur-dulur bonek, akun-akun gede. Lek kono caper, gak usah ditanggapi, tambah caper mereka. Ya, itu saja. Salam nyali-nyali. Sudah tersampaikan semua dari unek-unek apa yang kita bicarakan, bahwa saya tekankan sekali lagi, ini adalah forum, ya, ini saya tekankan sekali lagi, mumpung ada Mas Fandi sebagai saksi yang mana tadi beliau bilang, saya baru menemukan ini hanya ada di supporter Persebaya Surabaya. Bahwa Cangkulan Malam Selasa itu Mas, satu-satunya forum dari Sabang sampai Merauke itu hanya ada di supporter Persebaya. Ya. Di mana forum ini mendatangkan supporter, kita berdiskusi dengan semangatnya ngopi, silaturahmi, ambil diskusi. Sampai kalau mendapatkan ilmu pendidikan seperti ini, di kelas-kelas manapun mungkin nggak ada. Karena ini setengah-setengah parlemen jalanan gitu deh. Nah, tapi yang pasti, saya percaya bahwa teman-teman semua di sini itu dengan tetap menjunjung bahwa level up itu membumi, bukan sekedar kita omongan. Tadi Cak Bojes bilang Arema ke Bung Tomo dalam pengawalan, giliran kita UE digeser ke Bali. Artinya Malang memang belum kondusif dan belum siap. Ya. Nah, ya, itu teknis dan mereka sudah klarifikasi. Ya, itu secara teknis. Itu secara teknis dan mereka klarifikasi, tapi di atas lapangan kita unggul 4 gol. Ya. Di atas lapangan kita unggul 4 gol. Bahkan nah. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Apa yang harus saya tekankan bahwa meskipun kita sedikit agak riuh rame seperti ini, saya percaya bahwa teman-teman semua yang hadir di sini itu menjaga bahwa forum Cangkulan Malam Selasa itu miliknya semua yang hadir di sini. Nah, milik kita, bahwa forum ini bukan milik Cak Acun, bukan milik Tony, bukan milik Cak Tulus, tapi miliknya bonek yang ada dari Sabang sampai Merauke hanya di supporter Persebaya. Kampanyekan itu Mas. Sampai silakan belajar, silakan mengekor ini di manapun, bahwa nanti biar publik nasional yang menilai bahwa teman-teman Malang mengekor Persebaya Surabaya, supporternya gimana. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Ini mungkin masih ada tambahan. Oh ya. Oke, mungkin semua sudah mendengar juga beberapa statement. Yang saya harap toko dulur-dulur Surabaya, dulur-dulur bonek, awak dhewe ojo kegoreng nang sosmed. Mentalnya awak dhewe kudu mental sosmed. Kita fokus dulurnya dhewe sing ditahan nang Polres Malang. Kasus Villa Wedi Awu itu masih ditahan 2 orang di Malang, dan itu yang terus saya gaungkan
waktu saya berkunjung ke tempat Papa Hasan, ada teman-teman bonek dari advokat dan juga teman-teman Shopee Express yang datang. Mereka bercerita bahwa masih 2 orang dari mereka yang ditahan di Malang dan itu yang sedang diperjuangkan. Dan juga saya harap kembali lagi nang dulur-dulur Surabaya, dulur-dulur bonek, ojo pernah gampang digoreng karena mentalnya adewe kudu mental sosmed, mentalnya adewe wani. Salam satu nyali. Oke, ini tadi saya dipanggil. Mas KFB ini kok komunitas fotografi bonek, dikasih gambar apa nih? Sekali lagi, forum tentang cangkruan-cangkruan seperti ini itu hanya ada di Surabaya. Terbukti ada satu contoh kasus, Mas. Ketika tragedi Kanjuruhan pecah, yang mengadakan dialog, diskusi terbuka, membicarakan tentang 135 nyawa itu, di mana mereka minta keadilan, Surabaya penggagasnya. Bukan mereka yang menjadi korban. Tapi forum dari Surabaya menggagas. Dan itu ada fotonya itu. Diskusi di Rungkut. Digagas oleh Surabaya. Artinya forum seperti itu. Nah, itu nilai level up tadi. Yang mana tugas kita adalah menjaga level up itu harus betul-betul up dan terus. Tidak bisa kita downgrade kan dengan cara seperti Mas Anes tadi bilang bahwa ketika kita larut dalam sosial media itu kita mendowngrade-kan diri. Ya, karena manusia yang seutuhnya itu manusia yang merenung dan bekerja, yang merenungkan pekerjaannya dan mengerjakan renungannya. Seperti itu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Terima kasih Warkop Restu Bumi. Akhirnya kesampaian juga CMS di sini. Terus terima kasih semua yang hadir, kakak-kakak, om-om dan semua. Mungkin yang om cuma sedikit apa ya. Nah, terima kasih. Nanti kita akan CMS dengan tema-tema selanjutnya tentang perjalanan Persebaya Surabaya. Jangan sampai adanya kegiatan adanya tema ini kita seakan lupa tentang bagaimana cara kita mendukung Persebaya yang hari ini di posisi keempat. Ya. Fokus kita Persebaya. Seperti yang Pete Dunham sekali lagi saya bilang, apa yang terjadi di sepak bola tetap di sepak bola. Stand your ground and keep in fight. Itu seperti itu. Jadi semangat itu yang kita harus bersama-sama. Satu kali.